Siapakah yang menamakan masjid itu menjadi Masjidil Haram? Ternyata itu ada di dalam ayat Al-Quran, ayat ke-28 surat At-Taubah atau surat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najasun, orang-orang yang najis secara maknawi. Nanti tafsir najis secara maknawi. Fala yaqrabu, maka hendaklah mereka itu jangan mendekat al masjidal harami, ke Masjidil Haram. Jadi di sini disebutkan Masjidil al Haram, yaitu Masjidil Haram. Hadirin jamaah Jumat, ayat ini diturunkan pada tahun 9 Hijriah. Kalau pertanyaannya mengapa masjid yang menjadi sentral, menjadi kiblat seluruh muslim, seluruh mukmin, itu kiblatnya Masjidil Haram, kok namanya Masjidil Haram? Karena kita mengenal kata haram itu malah banyak, umpamanya lawan kata dari halal. Makan kambing, daging kambing yang disembelih secara syariah itu adalah halal. Nah, lawan dari halal itu adalah haram, berarti tidak diperbolehkan kita memakannya. Allah menamakan masjid itu Masjidil Haram. Maknanya para ahli tafsir, karena Masjidil Haram itu haram dimasuki oleh kaum musyrik. Jadi selain orang Islam, peraturannya itu mudahnya saat ini itu adalah selain orang muslim dilarang masuk Masjidil Haram, bahkan masuk di tanah haram. Aturan yang sekarang ini perkembangannya. Tanah haram itu mana? Tanah haram itu berdasarkan mikot orang berhaji. Mikot itu adalah batasan seseorang kalau memakai kain ihram, mulai berniat untuk berhaji atau umroh. Nah, itu besar nggak? Besar. Tanah haram itu besar. Nah, di dalamnya tanah haram ada Masjidil Haram. Nah, itu Masjidil Haram adalah dilarang, tidak boleh orang non muslim itu masuk ke Masjidil Haram. Ibaratnya sebuah jantung terdalam dari diri seorang muslim. Kalau kita ambil sebuah kias, maka di dalam diri seorang muslim itu haram untuk dimasuki kemusyrikan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama-sama, kemusyrikan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Tidak terampuni sampai kapan? Ya sampai meninggal itu. Kalau orang meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak terampuni di akhirnya sama sekali. Tetapi kalau orang pernah musyrik, lalu kemudian bertobat dan matinya muslim, masih ada pengampunan atas kemusyrikan yang sudah dilakukannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa begitu penting untuk membahas tentang nama ini? Karena nama Masjidil Haram itu seakan-akan, kalau dari pemikiran, akan muncul sebuah hikmah bahwa seseorang untuk menjadi muslim yang baik itu yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi seseorang yang baik itu bukan mendahulukan apa yang diperintah, tapi apa-apa yang dilarang dulu.
Nah, termasuk salah satu yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemusyrikan itu sendiri. Ahli fikih berdasarkan hadis-hadis Rasulullah kemudian haram di hal-hal yang haram di tanah haram itu adalah diantaranya dilarang berperang. Walaupun apakah pernah terjadi tidak perang di tanah haram? Pernah. Bahkan di zaman modern ini, sekitar tahun 70-an terjadi peperangan, ada pemberontakan. Bagaimana kalau sudah dilarang kemudian tetap berlaku orang-orang itu melakukan yang haram di tanah haram itu? Ya tentu mereka bersalah dan berdosa. Yang pertama itu tadi, selain orang musyrik dilarang masuk ke Masjidil Haram, adalah haram berperang di tanah haram. Yang kedua, bahkan haram juga untuk membawa senjata. Jadi membawa senjata saja ke tanah haram, ke Masjidil Haram itu dilarang. Yang keempat, binatang di tanah haram, binatang terutama yang ada di Masjidil Haram. Kalau kita lihat di video-video tentang Masjidil Haram, lalu merpati itu banyak sekali. Nah, merpati. Kalau orang sini mungkin sudah mau dipulut atau dijaring. Nah, tapi kalau di sana itu banyak dan di mana-mana, dan itu tidak boleh untuk diganggu. Bahkan diganggu saja tidak boleh, ditangkap apalagi. Yang lain, barang yang jatuh itu dilarang untuk diambil, untuk dimiliki. Itu larangannya lebih keras lagi daripada kalau kita di kondisi biasa seperti kita di sini. Mengambil barang lalu untuk dimiliki itu tidak boleh. Yang harus dilakukan seseorang yang menemukan barang seperti itu harus mengumumkannya. Paling tidak dititipkan ke masjid terdekat, ke polsek terdekat. Nah, kalaupun tidak seperti itu, sekarang media sudah lebih mudah, sehingga difoto saja lalu diposting di grup-grup atas nama daerah itu. Daerah Berbah, daerah Piungan, daerah Kalasan, itu kan ada grup-grup, itu bisa seperti itu. Bahkan tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Ali karramallahu wajhah. Beliau dipanggil lalu menceritakan ayat ini turun. Silakan sekarang panggil juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengumumkan hal ini. Jadi pengharaman orang kaum musyrik untuk masuk Masjidil Haram itu sangat beralasan sekali. Selain apa hikmah-hikmah yang disebutkan tadi, itu adalah karena sebelumnya Masjidil Haram itu penuh dengan berhala. Berhala tiap suku itu berbeda-beda. Bahkan bangkai-bangkai persembahan untuk Tuhan-Tuhan yang diletakkan di sekeliling Ka'bah di dalam Masjidil Haram itu sangat banyak sekali. Kalau sampai orang-orang musyrik itu tetap boleh masuk Masjidil Haram, maka sangat mungkin persembahan-persembahan yang menunjukkan kesyirikan, berhala-berhala yang menunjukkan kesyirikan itu masih berada di situ. Padahal sebagaimana kita ketahui, Ka'bah itu adalah Baitullah, artinya rumah Allah. Ini pun harus dipahami secara maknawi. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Madinah setelah Mekah
ada Masjidil Haram, lalu kemudian Masjid Nabawi di Madinah, itu posisinya seperti apa? Karena kalau kita kenal sekarang itu, tanah itu kan tanah bukan tanah haram, tapi menjadi satu tanah haramain. Tanah haramain itu berarti tanah haram dua, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini: Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtu al-Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mengharamkan atau mengharamkan dari orang-orang musyrik tadi untuk masuk ke Mekah. Sedangkan saya, kata Rasulullah, mengharamkan kota Madinah itu dimasuki oleh orang-orang musyrik. Jadi bahkan rajanya itu pun Raja Saudi Arabia itu biasanya bergelar dengan gelar penjaga dua tanah suci. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah simbol-simbol yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat betapa pentingnya kiblat kita Masjidil Haram itu harus betul-betul disucikan dari kemusyrikan, disucikan dari berhala, disucikan dari persembahan-persembahan yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi simbol juga yang bisa kita pahami bagi diri kita sebagai seorang muslim. Hati kita itu harus diharamkan kemasukan kemusyrikan, diharamkan dimasuki oleh berhala, diharamkan memberikan ada persembahan-persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin semuanya. Amin ya rabbal alamin.